Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita harus mengecek kondisi kelas dahulu. Coba lihat di bawah kolom meja dan kursi kalian. Bersih, Bu. Sudah bersih. Alhamdulillah. Hari ini siapa tadi yang tiket? Kok bagus sekali. Sofi, Bu. Oh, pantes Sofi. Oh gitu. Oke. Sebelum memulai pada materi, Ibu mau menunjukkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia dalam menghadapi tiran Jepang, di mana nanti kalian harus mengetahui bentuk strategi kooperatif, kemudian mengetahui bentuk strategi bawah tanah, mengetahui bentuk strategi perlawanan bersenjata, mengetahui latar belakang, tempat dan tokoh perlawanan, kemudian yang terakhir mengetahui dampak dan akhir perlawanan. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin menanyakan dan ingin mengulas sedikit terkait materi sebelumnya. Pada minggu lalu kita sudah belajar terkait materi apa, anak-anak? Strategi perlawanan. Tapi dalam strategi kooperatif sama bawah tanah, Bu. Oke, Yang jadi kedua. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang strategi kooperatif dan strategi bawah tanah. Nah, jadi Ibu mau menanyakan terkait strategi kooperatif dulu. Kalian sudah paham apa belum terkait strategi kooperatif itu? Strategi kooperatif itu apa, anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Udah, Bu. Silakan, Mbak Sofi. Iya, Bu. Strategi kooperatif itu adalah strategi perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan Jepang dengan cara kerjasama. Jadi strategi kooperatif ini dilakukan secara bekerjasama. Tokohnya itu ada 4 serangkai, Bu. Ada siapa itu, Pak Soekarno, terus Ki Hajar Dewantara, terus Kiai Haji Mas Mansur, terus satunya itu Dr. Andes Muhammad Hatta, Bu. Atau biasanya mereka terkumpul dalam organisasi putra. Betul sekali. Jadi strategi kooperatif itu merupakan strategi yang digunakan rakyat Indonesia untuk melawan tirani Jepang dengan cara bekerja sama. Nah, kerjasamanya itu dalam bentuk apa, anak-anak? Dalam bentuk masuk ke dalam organisasi bentukan Jepang. Nah, salah satunya yang dikatakan Mbak Sofi tadi, organisasi Putra. Putra itu kepanjangannya apa? Pusat Tenaga Rakyat itu kan ada 4 serangkai yang tergabung di dalamnya. 4 orang ini kan orang Indonesia atau orang Jepang? Indonesia. Orang Indonesia. Jadi para tokoh-tokoh nasional itu bergabung ke organisasi itu dengan tujuan menggali informasi, terus kemudian menggali pengalaman ketika Indonesia merdeka bisa diterapkan ke dalam strategi kemerdekaan Indonesia. Terus selain Putra ada organisasi apa, anak? Ada yang tahu? Organisasi Gerakan 3 Dimana ketuanya itu Pak Soekarno. Bukan. bukan, ketuanya itu Mister Samsudin. Oh iya, Pak Samsudin, lupa. gitu ya. Itu terkait strategi kooperatif. Kemudian selanjutnya yaitu strategi bawah tanah. Strategi bawah tanah itu apa? Harus membangun bawah dulu, terus kemudian berjalan di bawah tanah gitu maksudnya? Tidak. Jadi apa yang dinamakan
bawah tanah itu maksudnya strategi perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan Jepang dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Oh, betul sekali. Jadi yang dimaksud dengan strategi bawah tanah itu merupakan strategi bangsa Indonesia untuk melawan tirani Jepang dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Jadi nama lain dari bawah tanah apa? Ada yang tahu? Strategi underground atau gerilya. Nah, jadi para tokoh strategi bawah ini kebalikan dari yang kooperatif. Mereka itu tidak setuju dengan cara kerjasama dengan Jepang. Mereka memilih untuk bergerilya atau bersembunyi-sembunyi. Ada yang tahu kelompok apa saja yang strategi bawah tanah ini? Bu, Apa Mas Hanif? ada kelompok Ahmad Soekarni, Ahmad Soebarjo, dan Sultan Syahrir. Jadi tiga tokoh ini mengetuai gerakan gerilya itu ada siapa tadi Mas Hanif? Ada Sultan Sultan Syahrir, Syahrir, kemudian Ahmad Soebarjo dan Soekarni. Soekarni. Itu ya anak-anak ya. Kemudian kita masuk pada materi mengetahui bentuk strategi perlawanan bersenjata. Nah, sebelum ke materi, Ibu mau menanyakan kepada kalian. Coba amati gambar berikut. Ada yang tahu ini tradisi apa? Tradisi. Apa itu buka ada di belakang? Apa ayo? Oh, ini yang ibu petik laut. Petik laut. Petik laut atau larung Sesaji. Yang ada di mana ini, Di? Mudah ini mudah. Ya, ada. Mungkin kalau di Jember. Di Jember ada Bunga. Nah, jadi petik laut itu tidak hanya di Banyuwangi saja, Mas Faruk. Ada di Jember. Ya kan, karena Jember itu mempunyai pelabuhan terbesar juga. Oke. Nah, jadi ini merupakan tradisi petik laut yang ada di Jember, terutama di mana? Jember, ya kan? Nah, jadi tradisi petik laut atau larung sesaji ini merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jember dan sekitarnya sebagai ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan diberikan apa? Kelimpahan Kelimpahan rezeki, kelimpahan ikan, ya kan? Karena sebagian rakyat Jember itu sebagai apa? Nelayan, betul sekali. Nah, pernah nggak ikut tradisi ini? Pernah menonton nggak? Pernah, Bu. Belum. Pernah. Kalau Mas, Fani pernah nonton di mana, Mas? Jajaran. Oh, di Gerajakan. Di Gerajakan itu mungkin beda ya sama di Jember. Kalau di Jember itu nanti itu ada yang awalnya itu ritualnya itu yang pertama itu selamatan dulu di balai desa. Kemudian ada acara pertunjukan wayang satu makam suntuk. Kemudian kirap kirap ini kemudian menuju ke arah laut. Nanti di laut itu kepala sapi ini dilarungkan ke dalam laut gitu ini. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau kita kaitan sama materi pada kita pagi hari ini yaitu strategi perlawanan bersenjata, apa kaitannya anak-anak? Ada yang tahu? Bu, gotong royong bukan? Ya, betul sekali. Jadi sama-sama menerapkan nilai gotong royong. Kalau tradisi petik laut ini gotong royongnya untuk menyukseskan acara ritualnya, ya kan? Kalau strategi perlawanan bersenjata gotong royongnya untuk melawan Pendudukan Jepang. Gimana? Kalau nggak mungkin kan kalau perang cuma sendirian. Ya, Bu, namanya apa? Menyerahkan diri. Ya, kalau sendirian berarti menyerahkan Ya, Bu. diri. Kalau berjuang sendiri itu kan nggak bisa lah, Bu. Harus bersama-sama. Oh iya, harus ada temannya ya Mas Faruk ya. Ya, kalau berjuang sendiri itu sulit, Satu Bu. itu sulit. Oh gitu ya. Kemudian strategi perlawanan bersenjata. Apa sih yang dimaksud strategi perlawanan bersenjata itu? Ada yang tahu? Mungkin Mas Fani. Aku, Bu. Oh, Mbak Sofi. Iya, Bu. Strategi perlawanan bersenjata ini adalah strategi yang
dilakukan secara sembunyi-sembunyi seperti dua strategi tadi. Mungkin ada yang lain? Oh, Mas Fani bisa? Apa yang dimaksud strategi bersenjata? Perlawanan bersenjata. Oh, jadi strategi menggunakan senjata bu. Oke. Kalau dilihat dari katanya perlawanan bersenjata, pasti pakai senjata. Jadi ya, jadi strategi perlawanan bersenjata itu merupakan perlawanan yang dilakukan secara langsung atau face to face dengan musuh. Jadi rakyat Indonesia dengan Jepang dan dilakukan dengan cara mengangkat atau menggunakan senjata. Strategi ini merupakan salah satu strategi yang paling heroik dan memiliki resiko sangat besar. Kenapa? Karena perang menggunakan senjata itu bisa menyebabkan kematian tidak? Ya, Bisa. Jadi kemudian karakteristik perjuangan bersenjata hampir sama seperti yang terjadi ketika bangsa Indonesia melawan bersenjata. Yang pertama itu bersifat kedaerahan, yang kedua mengandalkan tokoh karismatik. Jadi kalau perlawanan itu kan pasti ada yang mempelopori ya kan? Tuh, seperti perang Jawa dipelopori oleh siapa? Pangeran Diponegoro. Jadi ketika kita membahas perlawanan rakyat Indonesia dengan cara strategi bersenjata, itu kita akan membahas terkait 6 perlawanan rakyat Indonesia dalam melawan tirani Jepang. Di mana itu ada perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Singapura, ada perlawanan peta. Di mana perlawanan peta ini ada 3 daerah, di mana yang pertama di Blitar, kemudian di Meweu Aceh, dan di Bumilir atau Cilacap. Kemudian yang keempat perlawanan rakyat Indramayu, yang kelima perlawanan rakyat Kalimantan, dan yang keenam perlawanan rakyat Papua. Jadi sifatnya ke daerah ya kan nanti ya. Jadi di masing-masing daerah. Nah, kemudian menurut kalian Jember ikut serta dalam melakukan perlawanan bersenjata terhadap Jepang tidak anak-anak? Pasti Pasti, Ya. ya, pasti kan? Ya bu. Nah, kalian tahu nggak monumen ini? Tahu bu. Oh iya Bu, baru ya Ibu monumennya. Barunya bu. Baru? Di Jember. Ya, ini di Jember. Tepatnya di mana? Jalan mau ke Banyuwangi bu. Betul sekali, di Desa Barangan, Kecamatan Silo. Tepatnya di lapangan yang luas itu depannya Indomaret. Setelah kalian turun dari Bumilir, kalau dari arah Banyuwangi, kalau dari arah Jember itu berarti di sebelah kiri ya. Nah, ini merupakan tugu monumen bersejarah dari Kiai Haji Raden Asyad Samsul Arifin. Beliau ini merupakan tokoh yang mempelopori perlawanan rakyat Jember melawan Jepang. Ya Bu, beritahu saya. Nah, kemudian Ibu menginginkan kalian untuk membuat sebuah infografis di mana tugas ini dikerjakan secara kelompok, di mana karena Ibu menginginkan kelompoknya itu heterogen, jadi Ibu saja yang memilih kelompoknya ya. Ya. Jadi Mas Hanif nanti sama Mbak Sofi Ya. dan Mas Faruk sama Mas Fahmi. Untuk materinya Ibu menginginkan yang kelompok pertama itu membahas terkait perlawanan rakyat Jember untuk melawan Jepang, dan materi yang kedua itu rakyat Aceh melawan Jepang, itu ya. Untuk materinya nanti bisa di skin atau diapakan ya, biar nanti kelompok satu siapa, kelompok dua siapa, itu ya nanti ya. Untuk memudahkan kalian terkait materi dan segala belajar, kalian bisa men-scan bagian ini. Silakan di-scan. Udah Bu, nih. Oh ya, nanti kalian pilih ya. Di bawah sini itu ada strategi perlawanan yang Jember ada.
Ibu. Oke, jadi Ibu minta kelompoknya Mas Haris sama Mbak Sofi mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dulu ya. Silakan maju. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perlawanan rakyat Jember terhadap Jepang. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain. Ya, Pak. Ya, silakan Mas Faruk. Terkait perlawanan Jember itu kan pada zaman dulu kan peralatan perangan sulit ya. Iya, benar sekali. Peralatan perangan itu pakai alat apa? Bukan dulu dong. Ya, Ibu menambahkan ya. Jadi tadi pertanyaannya Mas Faruk itu terkait senjata apa yang dipakai rakyat Jember untuk melawan Jepang. Jadi seperti yang dijelaskan kelompok tadi, senjatanya itu yang digunakan masih bersifat tradisional, bisa menggunakan celurit, bisa menggunakan golok, dan yang paling familiar itu menggunakan bambu. Bambu tadi. Tapi gimana Bu kok tentara Jepang itu bisa kalah? Kan Jepang pakai senapan peluru ya. Terus kenapa kok rakyat Jember itu menggunakan bambu runcing saja sudah bisa menang? Nah, jadi Ibu mau menambahkan bahwasanya sebelumnya kan dijelaskan bahwasanya tokoh ulama ini kayak Haji Raden As'ad Samsul Arifin ini awalnya kan bergerilya ya. Nah, jadi awalnya itu beliau ini bergerilya, kemudian beliau ini melucuti senjata tentara Jepang yang ada di markasnya di Kaisar. Jadi beliau ini mencuri ataupun melucuti tentara Jepang yang ada di markasnya itu di markas Kaisar. Tuh. Jadi Jember itu turut andil dalam melawan Jepang. Kemudian untuk kelompok 2 bisa presentasi hasilnya. Bisa. Perlawanannya apa ya Pak? Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dengan tengku top line dan personal melawan Jepang. Yang pertama akan dipresentasikan oleh teman saya, Muhammad Tani. Silakan. Oke, jadi Mungkin itu yang dapat kami presentasikan dari teman-teman di sini yang bisa ditanyakan. Silakan. Saya mau nanya. Iya, Sofi gimana? Kan tadi kan sudah dijelaskan mengenai kronologi perlawanan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
Jadi rakyat tentara Jepang itu memperlakukan upacara yang dinamakan apa? Shekiri. Di mana Shekiri itu bertentangan nggak sama ajaran Islam? Bertentangan. Di mana? Ya, jadi di mana budaya Shekiri itu kita diharuskan membungkuk kepada matahari. Jadi sebagai seorang Muslim, kan namanya itu kebanyakan mayoritas Muslim ya. Tokoh yang bernama Tengku Abdul Jalil ini merasa keberatan atas budaya yang diterapkan oleh Jepang. Jadi timbullah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Kemudian kenapa Bu kok bisa kalah? Ya tadi dijelaskan oleh kelompok 2 bahwasanya ketika Tengku Abdul Jalil beserta santrinya, pengikutnya itu melakukan salat subuh, mereka diserang oleh tentara Jepang sehingga kalah telak ya kan? Ya. Jadi, nah itu dari presentasi dari kelompok 1 dan 2 sudah cukup bagus. Kemudian ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini apa? Saya coba menyimpulkan secara umum ya. Ya, baru. Itu perjuangan melawan Jepang pada waktu itu masih berdaya. Jadi belum bersatu. Ya. Visinya sama, ingin melawan Jepang, ingin merdeka dan sebagainya. Tapi dia tidak bersatu karena wilayah Indonesia itu kan bukan hanya Aceh, bukan hanya Jawa saja, bukan hanya Jember. Ya. Mungkin itu dapat saya ambil kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Nah. Tidak ada Ibu. Oke, jadi kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini seperti yang dikatakan dari Mas Fahri tadi, bahwasanya perlawanan rakyat Indonesia yang melawan Jepang itu masih bersifat kerja karena Indonesia itu memiliki pulau-pulau yang sangat banyak, jadi tidak mungkin bersatu dalam satu lokasi kemudian menyerang Jepang. Jadi dilakukan perlawanan secara berdaerah. Kemudian terkait pembelajaran baru-baru apa yang bisa kalian dapatkan pada pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Bu, Apa Mas? Tahu? kita belajar juga dengan melihat lingkungan sekitar, kebudayaan sekitar. Tadi kan pembelajarannya terkait dengan perlawanan di Jember. Jadi Ya. bukan hanya tingkat nasional, tapi Ya. daerah itu ternyata juga ada. Ya. Nah, jadi pemahaman baru yang dapat kalian temui pada pembelajaran pada pagi hari ini bahwasanya rakyat Jember itu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Gitu ya. Oke. Kemudian sebelum diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan sebuah kuis kepada kalian. Bisa? Oke. Jadi kuisnya itu melalui aplikasi Quizizz di mana kalian nanti bisa menyalin linknya atau memasukkan kode permainan. Yang paling mudah itu memasukkan linknya. Linknya sudah Ibu kirim dan share di grup kelas. Bisa kalian klik. Sudah masuk semua ya? Sudah. Belum apa ini? Sudah itu ya. Jadi silakan dikerjakan, ada beberapa pertanyaan di situ. Silakan. Ini. Yes. Sudah ya? Ya Bu. Sudah Bu. Terima kasih pada pagi hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan sangat responsif. Ibu